نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على نور المبين على المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mari kita lanjutkan kajian tentang kitab Nasaihul Ibad. Kemarin sudah sampai pada bab pertama, sekarang kita lanjut di halaman 47. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babu Thulasi tawi iki kubab kampung setelu wa fihi khamsun wa khamsuna mau'idatan. Bab ini memuat tentang berisi tentang 50 nasihat tentang beribadah. Sab'atun ahbarun, 7 diantaranya itu berupa apa? Berupa hadis. Sedangkan wal baqi atharun, selebihnya adalah berupa athar. Al-maqalatu al-ula, maqalah yang pertama, ruya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man asbaha, sesungguhnya setuhune qala iku dawuh sapa kanjeng Nabi, man asbaha, siapa manusia di pagi hari, aidakhala fi waqti subha, menjelang pagi hari, wa huwa yashku ilan nas, wa huwa yashku ilan nas, wa huwa utawi wong yashku iku termasuk ngeluh ngadu ilan nas maring menungso, dzikol ma'asyi ing rumpeke pengupa jiwa, kerupakan dunia ini. Faka annama, monggo kaya madolake sapa wong rabbuhu ing pangerane man. Jadi siapa di pagi hari kok mengadukan kesulitan hidup, tapi kok menungso, maka Allah gelo ketun. Harusnya ketika kita itu mengadu, mengeluh, itu harus kepada Allah. Jangan sampai kita mengeluh kepada
Ini sudah tahu sebagai Nabi ya. Seharusnya ketika kita mengadukan kesulitan hidup kepada Allah ya di pagi hari itu, subuh atau menjelang subuh ya, harusnya kita bertawasul ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah itu ya menjelang subuh itu. Bukan kita mengadu, mengeluh pada manusia atas kesulitan hidup. Salah kabeh. Wasyikaya la taliku illallah illa ilallah fa innama min jumlatid doa. Jadi pengaduan yang layak disampaikan itu hanya kepada siapa? Illa ilallah. Hanya layak disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu merupakan apa? Min jumlatin doa. Itu merupakan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai orang sekarang itu lebih suka ya, mengeluh ya, di sosial media, dikit-dikit status ya Allah, ya Allah begini, tapi tanpa ada tindakan untuk bertakarub ila Allah. Mengeluh di WA ya, dikira malaikat itu punya WA ya. Masa mengeluh kita kepada sesama manusia biar dikasihani, biar ditanya orang, kan gitu. Orang membuat status salah, maka status yang seperti itu harusnya kita hilangkan dan kita dakhala fi waktu subuh ya, menjelang waktu subuh atau di pagi hari kita bertakarub memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang benar. Karena apa? Segala pengaduan kita ketika kita sampaikan kepada Allah itu layaknya sebagai doa bagi kita. Apa syikayah ilan nas, ketika kita ngadul menungso fahiya min alamati adamir ridho bi kismatillahi ta'ala, termasuk apa? Ketika kita mengadu ke sesama manusia, sama halnya kita sedang menjadi bagian wong sing gak nrimo atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi dia tidak rela, tidak terima bahwasanya itu menjadi kodok bagi dia atau ketentuan bagi dia. Ketika kita seperti itu, percuma ya. Kita mengadu kepada manusia itu percuma, karena segala yang melakukan tindakan kita ketika tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu percuma, nggak akan terjadi. Nah, kalau kita melakukan keluh kesah dan sebagainya kok kemanusiaan, sama halnya kita tidak ridho dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama ruya Abdullah ibn Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala u'allimukumul kalimatil lati takallam biha Musa alaihi salam. Kanjeng Nabi Allah, bukankah aku belum pernah mengajari kalian semua ini yang diucapkan oleh Musa alaihi salam ketika apa? Ketika menyeberangi laut ya, bersama kaum atau Bani Israel. Fakulna bala
Fakulna moko matur sapa kita, ya bener ya Rasulullah, bala bener ya Rasulullah. Qala, nah ini sering doa yang kita panjatkan seringnya. Qulu Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini sering kita baca, sering kita lakukan doa ini. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu, ya Allah, hanya kepadamu kami semua ini memuji. Wa ilaikal mushtaka, dan hanya kepadamu kami semua ini mengadu keluh kesah. Wa antal musta'an, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi hanya kepadamu kami memuji, hanya kepadamu kami mengadu. Wa antal musta'an, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Nah, ini doa yang diucapkan Nabi Musa ketika menyeberangi laut, ya. Ketika itu ya diucap oleh Bani Israel. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya melainkan pertolongan dari Allah yang maha agung dan yang maha mulia. Jadi segala sesuatu memang harus dan benar-benar kita sadari di dalam diri kita, yang terjadi pada kita saat ini adalah karena bentuk kodok dan kodarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia hanya mampu untuk merencanakan, tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan sekarang posisi kita merencanakan untuk hidup bahagia seperti ini dan seperti ini, tapi belum tentu yang kita rencanakan itu terbaik untuk kita, karena kita tidak tahu kita nantinya mau seperti apa. Ketika kita kembalikan semua yang terjadi pada diri kita itu adalah kodok-kodoknya Allah, insya Allah hati kita akan lebih tenang. Jadi gak ada istilahnya kok bingung gara-gara apa, kondisi dia diciptakan oleh Allah mungkin dalam koridor serba kekurangan. Kurang apa? Misal wujudnya dia merasa dia kurang kaya, kurang sugih, atau penghasilan kurang. Itu kan hanya mindset atau dalam hati dia saja. Sejatinya kan tetap dia juga masih diberi hidup oleh Allah. Berarti kan tandanya dia masih diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-a'masyu fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min syikil asadil kufi wa huwa man Abdillah radhiyallahu anhu. Qala, ini telah datang kepadaku apa yang di Imam Al-A'mas ya, mendengarkan kalimat ini, termasuk doa tadi, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu didengar oleh Imam Al-Amasyi. Nah, kemudian dia menerima dari Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, ini keterangannya. Qala al-A'masyu atani ati fil manam qala ya Sulaiman. Ini Imam Al-Amasyi, dia ketika sedang tidur ya, bermimpi, wahai Sulaiman ya. Harusnya kalimat itu juga kita tambahkan ya.
harusnya ditambahi dengan apa? Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholahin amrina kullihi. Nah, jadi tadi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim ditambahi wa nasta'inuka ala fasadi fina wa nas'aluka sholahan fi amrina kullihi, termasuk apa? Memohon pertolongan atas kerusakan yang menimpa kita. Allah kalau memberikan bala ya kepada umatnya, misalkan bencana, dan tidak pilih dan pilih ya. Baik orang baik, orang buruk ya. Misalkan kena tsunami ya wis kan mati ya. Tapi ada yang matinya syahid karena tinggal lagunya. Nah, kita memohon pertolongan atas kerusakan yang ada di dunia ini, termasuk apa? Sholahan amrina kullihi, kemaslahatan yang dalam segala urusan. Jadi urusan kita ketika kita semua itu berdasarkan atau berlandaskan karena ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah, insya Allah akan dipermudah. Wa man asbaha utawi sabane wong asbaha ya, yang sedih ya, aida khalafis sobah di pagi hari kok wong isu-isu kok wis sedih perkara urusan apa? Li umurid dunya ya. Barang siapa yang sedih perkara dunia, isu-isu bingung karepe dhewe perkara dunya, maka sesungguhnya faqad asbaha sahitan ala Allah, maka sesungguhnya termasuk dia itu kategori kalau di kitab ini menyatakan marah-marah kepada Allah, ngamuk nang pengiran. Kok ana wong isu tapi wis mikir ya opo iki ya uripku ya. Tanpa dia sibuk beribadah tapi sibuk dengan perkara dunia, maka di kitab ini dijelaskan dia itu posisinya sama dengan marah-marah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya gimana? Wal makna man hazina ala umurid dunya, termasuk apa? Dia tidak rela dari qada-qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih suka urusan dunia. Li'annahu lam yarda bi qada'illah wa lam yasbir, dan dia tidak sabar atas apa? Ala balai, atas bencana yang menimpa dirinya. Walam yu'min, dan dia apa? Dia tidak beriman pada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu kullama waqa'a fid dunya, termasuk yang terjadi di dunia ini atas dasar ketentuan dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ketika ada orang ya, tidak menerima ketentuan dari Allah, posisi dia sejatinya ini hidup berdasarkan atau berlandaskan dari keimanan, rukun iman ya. Nah, rukun iman itu kan termasuk ada qada dan qadar. Lah kok dia tidak percaya, dia tetap mengeluh dengan ketentuan yang sudah diberikan Allah, nah, maka termasuk dia apa? Tidak beriman pada qada-qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ketika kita tidak mampu untuk menerima segala sesuatu. Nah, termasuk apa? Mengadu kepada manusia tadi. Kalaupun kita mengadu kepada Allah, itu adalah bernilai sebagai doa. Bisa jadi kita ditakdirkan oleh Allah hidup serba pas-pasan mungkin ya. Tapi dengan doa-doa kita mungkin
ingin segala sesuatu bakal dipermudah oleh Allah. Ya walaupun dalam takaran atau koridor yang tidak kaya-kaya banget, tapi anak ditata oleh Allah, mungkin menantu ditata oleh Allah, dapat menantu yang soleh atau solehah, keluarga juga aman tentram. Itu juga bagian dari doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man tawaddu'a li ghaniyyin li ghinahu. Dan barang siapa ya tawadhu terhadap orang yang apa istilahnya merendahkan dirinya itu kepada orang yang kaya ya. Maksudnya ngasok-ngasok terhadap orang yang sugih ya. Maka sesungguhnya dia apa? Faqad dhahaba thuluth dinihi, termasuk kehilangan apa? 2/3 dari agama dia. Aili anna syariat ya, maksudnya gimana? Setuhune boleh kita takbir kepada orang ya, karena ta'zimun nas, boleh kita hormat kepada manusia li ajli sholahihi, boleh kita menghormati seseorang itu karena tingkat kesolehan dia, bukan karena hartanya. Wali ajli ilmihi, atau karena apa? Ilmu yang dimilikinya. Jadi jangan sampai kita hormat kepada seseorang itu karena mal atau karena hartanya, gak boleh. Tapi kita hormat karena kebaikannya. Bisa jadi kita hormat kepada orang yang kaya karena kebaikannya, kedermawanannya, karena dia selalu menginfakkan atau bersedekah. Mungkin orang akan segan, itu boleh ya. Tapi ketika kita hormat ya, menghormati, oh dia kaya harus kita hormati, jangan. Tapi kita harus menghormati atas dasar kebaikan yang dilakukan kepada kita. Nah itu boleh, sangat boleh, bahkan dianjurkan. Wali ajli ilmihi, dan termasuk kita hormat karena ilmu yang dia miliki. Nah itu boleh kita hormat kepada manusia. Li ajli malihi, termasuk apa? Fa inna man akramal mal ahanal ilmi wassalah. Nah, jangan sampai kita memuliakan apa? Memuliakan harta sama dengan kita menghina ilmu dan menghina kebaikan. Qala Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani, Qudisa sirruhu la budda li kulli mu'min fi sa'ir. Setiap ini sampai diiling ini, setiap tingkah laku seorang mukmin itu harus didasarkan apa? Fi sa'irin ahwalin min thalathi asya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya berkata bahwasanya setiap tingkah laku seorang mukmin harus didasarkan pada 3 hal. Nah, ini apa kira-kira? Amru yang tasiluhu, kita melaksanakan itu karena perintah Allah ya. Wa nahi yajtanibuhu, dan kita melaksanakan sesuatu yang menjauhi sesuatu itu karena larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qadru yaqdo ya, fa aqallu halatil mu'min, termasuk apa? Kita meridhoi qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan segala tindakan mukmin ya, orang yang beriman itu harus didasarkan hanya 3 hal: melaksanakan
perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah, dan nerimo terhadap qadarnya atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja ya. Paling tidak, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya, paling tidak min ahadin hadi asya, paling tidak keadaan seorang mukmin itu mungkin meninggal ya, tidak lepas dari salah satunya. Mungkin kita meninggal pada waktu kita melaksanakan perintahnya Allah. Mungkin ketika kita meninggal dalam keadaan menjauhi larangan Allah, atau mungkin ketika kita dipanggil oleh Allah dalam rangka menerima qanaah terhadap qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah, ketika kita meninggal mungkin dalam menjalankan atau melakukan larangan Allah. Naudzubillah. Nah, maka di sini fayam bagi lahu ayyul zima hammaha qalbuhu wal haditha biha nafsuhu wa yakhudha hawariha fi sa'il ahwali. Seorang mukmin itu harus bisa memperlihatkan ya bahwasanya termasuk memperhatikan hati dan juga apa anggota badannya untuk 3 hal ini. Jadi memperhatikan 3 hal, hati dan seluruh yang ada di anggota badan ini ya untuk 3 hal ini, untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan menerima qadarnya Allah. Insya Allah kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sudah termasuk orang mukmin yang sukses. Semoga kajian kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan menambah kecintaan dan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqihna wa qarabani lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqihna wa qarabani lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqihna wa qarabani lana fi dinina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum